Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rijal Efriano. Saya Meli Anmikatika. Saya Muhammad Farhan Kamil dengan NIM 2303044423. 2303041143. 23030446. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai nilai dalam strategi pengembangan ilmu dan teknologi. Baik, Pancasila ini sangat penting dalam pengembangan ilmu dan teknologi Indonesia. Mereka memiliki peran yang sangat penting sebagai ideologi negara. Pancasila bukan hanya sekedar landasan filosofis, tetapi juga menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan di berbagai sektor, termasuk ilmu dan teknologi. Yang pertama ada nilai Pancasila sebagai landasan etika. Pancasila terdiri dari 5 sila yang masing-masing mengandung nilai-nilai fundamental. Nilai-nilai ini membantu memastikan bahwa pengembangan ilmu dan teknologi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek moral dan etika. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menekankan pentingnya menghargai martabat manusia. Dalam konteks ini, inovasi teknologi harus bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan mengurangi kesenjangan sosial. Dan yang ketiga ada persatuan dan kesatuan. Sila ketiga yang menekankan persatuan mengingatkan bahwa pengembangan ilmu dan teknologi harus memperkuat integrasi sosial dan nasional. Yang keempat ada kerakyatan dan partisipasi. Sila keempat menegaskan prinsip kerakyatan dan partisipasi aktif masyarakat. Pengembangan ilmu dan teknologi harus melibatkan masyarakat dalam proses inovasi, mulai dari perencanaan hingga implementasi. Dan juga yang kelima, ada keadilan sosial. Sila kelima menekankan pentingnya keadilan sosial dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Keadilan dalam distribusi manfaat sangatlah penting. Teknologi harus diupayakan agar tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi dalam memberikan manfaat yang merata bagi semua lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Bella, saya akan menjelaskan visi ilmu di Indonesia. Visi adalah wawasan ke depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Visi bersifat instruktif yang menggerakkan jiwa untuk berbuat. Visi tersebut merupakan sumber inspirasi, motivasi, dan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masa depan yang dicita-citakan. Visi dan orientasi visifolnya diletakkan pada nilai-nilai Pancasila di dalam menghadapi masalah-masalah yang dipecahkan. Visi dan orientitas operasional diletakkan pada dimensi yang pertama, teleologis, dalam arti bahwa ilmu pengetahuan hanya sekedar sarana yang memang harus kita pergunakan untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, etis, dalam arti bahwa ilmu pengetahuan harus kita operasionalisasikan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, integral, dalam arti bahwa penerapan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas manusia sekaligus juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas struktur masyarakatnya. Sebab manusia selalu hidup dalam realisasi baik dengan sesama maupun dengan masyarakat yang menjadi ajuannya. Adapun hal-hal dasar yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama, ilmu harus mampu mempunyai kebudayaan masyarakat karena dengan memperhatikan kebudayaan masyarakat, ilmu dapat berkembang persis seperti yang diharapkan masyarakat. Yang kedua, adanya keinsyafan, tidak selalu kesadaran bahwa ilmu bukan satu-satunya untuk memperoleh kebenaran. Yang ketiga, pendidikan moral atau etika dan etika moral serta moral keagamaan syarat mutlak bagi moral para ilmuwan agar memiliki etika profesional yang seimbang. Yang keempat, perlu pendidikan filsafat, khususnya pendidikan filsafat ilmu atau epistemologi bagi
pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi menyebutkan bahwa ada 8 sifat yang harus dimiliki oleh para ilmuwan. Yang pertama, mempunyai rasa ingin tahu untuk mendorong untuk meneliti fakta-fakta baru. Yang kedua, harus bersikap adil, tidak berat sebelah, dan berpandangan luas terhadap kebenaran. Yang ketiga adalah bersikap rendah hati dan toleran terhadap apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Yang keempat harus dimiliki oleh ilmuwan adalah bersikap objektif terhadap data dan fakta. Yang kelima adalah terdapat kesesuaian antara apa yang diobservasi dan laporannya. Yang keenam adalah harus bersikap keras hati dan rajin untuk mencari kebenaran. Dan yang ketujuh adalah sikap berpikiran kerjasama dan terbuka. Dan yang terakhir adalah harus memiliki sikap peka terhadap lingkungan sekitar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. 8 yang harus dimiliki sikap ilmuwan.